Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas anatomi. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang pengantar anatomi untuk bagian yang kedua. Nah, pada part ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bidang-bidang penting di dalam anatomi. Kemudian yang kedua, garis-garis anatomis, dan yang ketiga adalah aksis atau sumbu yang penting atau perlu untuk kita ketahui sebelum kita mempelajari suatu gerakan terhadap sendi. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Teman-teman perlu mengetahui bidang-bidang yang penting di dalam anatomi. Bidang-bidang tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bidang median, di mana bidang ini adalah suatu bidang hayal yang membagi tubuh secara simetris, ya, menjadi separuh bagian kanan dan separuh bagian kiri. Ini yang disebut dengan bidang median. Kemudian yang kedua, bidang yang penting di dalam anatomi adalah bidang sagital atau bidang paramedian. Nah, bidang ini adalah setiap bidang hayal yang sejajar dengan bidang median, tetapi membagi separuh atau seperempat dari bagian tubuh, ya. Jadi untuk bagian tubuh sebelah kiri dibagi menjadi 2, maka itulah yang disebut dengan bidang sagital atau bidang paramedian. Bidang yang ketiga adalah bidang frontal. Nah, di mana ini adalah bidang hayal yang tegak lurus sama seperti bidang median, hanya saja bidang frontal ini membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Yang keempat adalah bidang koronal. Nah, bidang koronal ini merupakan bidang yang khusus di daerah kepala, di mana bagian ini merupakan bagian dari bidang frontal. Dan yang terakhir adalah bidang horizontal atau bidang transversal, yaitu bidang hayal yang sifatnya tegak lurus terhadap bidang median, di mana bagian ini membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Poin yang kedua yang teman-teman harus ketahui adalah garis-garis anatomis. Namun sebelum kita membahas garis-garis anatomis, teman-teman perlu mengetahui posisi dari bagian tubuh. Yang pertama adalah bagian superior atau bagian atas, kemudian bagian depan atau anterior, dan bagian belakang adalah posterior, dan bagian bawah adalah inferior. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui sebelum kita masuk pada bagian garis-garis anatomis. Untuk garis-garis anatomis sendiri, ini terbagi menjadi 8 garis atau linea. Yang pertama adalah linea mediana anterior, yang merupakan suatu garis hayal atau garis potong antara bidang median dengan permukaan depan tubuh, ya. Yang kedua, linea mediana posterior, yaitu garis hayal atau garis potong antara bidang median dengan permukaan belakang tubuh. Kemudian yang ketiga, linea sternalis, yaitu garis hayal yang sesuai dengan tepi kanan atau tepi kiri dari sternum atau tulang dada. Kemudian yang keempat, linea medioclavicularis adalah garis hayal yang sejajar dan berjarak sama dengan linea mediana
melalui pertengahan klavikula di bagian ini ya, atau bagian garis paramedium. Kemudian yang kelima adalah linea parasternalis. Nah, ini merupakan garis hayal yang sejajar dan jaraknya sama dengan linea medioclavicularis dan juga linea sternalis. Kemudian yang keenam adalah linea axillaris anterior, yaitu garis hayal yang sejajar dengan linea mediana yang sesuai dengan lipatan ketiak bagian depan. Kemudian yang ketujuh, linea axillaris posterior adalah garis hayal yang sejajar dengan linea mediana yang sesuai dengan lipatan ketiak bagian belakang. Dan yang terakhir adalah linea axillaris media antara axillaris anterior dan posterior yang melalui puncak lengkung dari ketiak. Jadi puncak lengkungnya di sini ya. Nah, bagian yang ketiga yang teman-teman perlu ketahui untuk part ini adalah aksis atau sumbu. Nah, dalam anatomi manusia terdapat 3 aksis penting yang perlu untuk kita ketahui ya, untuk mempelajari suatu gerakan terhadap sendi. Karena nanti di part berikutnya kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan dalam anatomi manusia. Nah, aksis ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah aksis longitudinal, yaitu aksis panjang tubuh yang sesuai dengan aksis panjang tulang yang berjalan secara vertikal. Nah, ini posisinya apabila tubuh dalam posisi tegak ya. Yang kedua adalah aksis transversal, yaitu aksis yang tegak lurus dengan aksis longitudinal dan berjalan dari kiri ke kanan ya. Dan yang terakhir adalah aksis sagital, yaitu aksis yang berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan tubuh dan tegak lurus dengan kedua aksis lainnya ya, gambarannya seperti ini. Nah, itu teman-teman 3 poin yang perlu teman-teman ketahui untuk part ini ya. Dan untuk bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang arah pergerakan dalam anatomi dan juga istilah-istilah penting dalam anatomi ya. Dan ini masih merupakan bagian dari pengantar anatomi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.